Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang saya ambil dari akun Twitter bernama @dalang62854815 yang berjudul Alamu Alamu Alamku Alamku. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitter yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dulu ke YouTube saya dan juga jangan lupa untuk tekan tanda like. Cerita ini bermula saat nenek mengunjungi acara tahlilan di rumah saudara beliau. Di sana, beliau bertemu dengan keponakan yang rumahnya tak jauh dari rumah saudara nenek. "Bule, main ke rumahku yuk, tidur di sana aja," ajak keponakan nenek. "Oh, boleh, kebetulan pengen lihat rumahmu," balas nenek. "Jangan Mbak Yul," tiba-tiba salah seorang kerabat menyela. "Loh, kenapa?" tanya nenek heran. "Soalnya rumahnya angker," balas kerabat nenek. Mau tak mau, si keponakan nenek akhirnya cerita soal rumahnya. Rumah ini berdiri di depan sebuah makam yang dikeramatkan warga sekitar. Dengan ini, sudah jelas bagaimana kondisi lingkungan yang sedikit klinik waktu itu. Jika keponakan nenek mengadakan acara hajatan, para warga sekitar pasti datang. Semua saling menyapa dan bercengkrama. Tak luput dari semua orang, selalu saja ada satu warga yang wajah dan namanya tak dikenal. "Pak, Bapak ini tinggal di mana? Kok saya tidak pernah lihat?" tanya Pak RT pada suatu kesempatan. "Saya orang daerah sini kok Pak," balas orang tua tak dikenali itu. 2-3 kali bertemu, akhirnya warga mulai curiga, sebab berkali-kali datang ke hajatan namun tak sekalipun mengobrol ataupun mengenalkan diri. Suatu malam, tim Pak RT berencana membuntuti orang tersebut. Dengan alasan searah, mereka mengikuti bapak tua tersebut. Saat melewati tikungan tajam, bapak itu mendahului. Mereka yang sedikit tertinggal pun kaget, bapak itu raib. Tak ada indikasi keberadaan manusia di jalan tersebut. Tim Pak RT pun melapor ke keponakan nenek. Bahkan uniknya, hanya rumah keponakan nenek saja yang didatangi orang itu. Bahkan tetangga sebelah juga mengaku tidak pernah didatangin. "Ya, mungkin itu ulah Simbah," ujar keponakan nenek. Mereka pun pergi dengan wajah puas tapi agak kesal, mengingat si Embah yang dibicarakan ini bukan manusia. Teror dari anak cucu iblis ini datang berkali-kali, namun merasa tanah itu haknya, maka keluarga itu tetap bertahan. Salah satu teror yang sering terjadi adalah suatu geraman dari rumah bagian belakang. Si anak yang biasanya penakut pun jadi biasa saja saat Simbah berulah. Suatu malam, si suami pulang telat, maka keponakan nenek tidur duluan. Sekitar tengah malam, pintu depan digedor keras. Si keponakan segera membuka pintu, namun saat dibuka tidak ada seorang pun. Lantas, si keponakan ini hendak menutup pintu. Di saat itu juga suaminya datang. "Wih, untung Bu, aku lupa bawa kunci rumah," ujar suaminya saat mendapati istrinya sudah membuka pintu. "Hehehe, iya Pak, ayo masuk," ujarnya sambil meringis. Dia sadar kalau sudah dikerjain. Teror Simbah ini terkadang begitu ekstrim. Pernah suatu hari si suami ditinggal sendirian. Keponakan nenek sedang ada acara membantu tetangga memasak. Saat itu si suami hendak masuk ke kamar. Lorong menuju kamar dan dapur memang selalu gelap. Pasalnya, tiap mendekati jam 9 malam, lampunya selalu mati sendiri. Si suami ini merogoh saku untuk mencari kunci kamar. Alih-alih dapat, justru di depannya muncul kunci hitam dalam ukuran besar.
Lalu di tembok tertulis tulisan merah, kunci. Pintu dapur menuju ke makam selalu ditutup tiap menjelang maghrib. Suatu ketika si keponakan lupa menutupnya. Mereka terlalu asik mengobrol di depan rumah hingga azan maghrib berkumandang. Begitu selesai sholat, mereka tak kunjung sadar dan kembali mengobrol di depan. Saat mereka tersadar, mereka kembali ke dalam ruangan. Terlihat seluruh ruangan tampak berantakan, bahkan sofa pun terguling. Lalu si keponakan nenek mengambil sapu lidi dan menggesekkan ke lantai sambil berteriak, "Keluar!" Sesaat kemudian, angin kencang berhembus keluar melalui pintu dapur. Dengan sigap, si suami menutup pintunya. Jadi, si mbah ini punya teman banyak yang bisa diajak masuk saat pintu dapur ditutup. Dan dia juga ingin menguasai dapur dengan cara mematikan lampu. Orang akan enggan berada di dapur, sehingga dia bebas hangout di sana. Si mbah pun bisa marah kalau kondisinya terancam. Pernah suatu ketika si suami hendak membongkar area dapur dengan maksud menata ulang. Malam sebelum hari hanya, saat suami keponakan nenek pulang, pintu depan rumah tidak bisa terbuka. Diceknya kunci itu, ternyata normal. Dicek knop juga normal. Maka ada satu alasan kenapa pintu tidak bisa dibuka, yaitu ada sesuatu yang menahannya. "Mbah," tanya si suami. "Apa?" Ternyata dibalas dengan suara super berat. "Tolong minggir, Mbah. Saya mau masuk," kata si suami. "Nggak mau. Janji dulu jangan dibongkar dapurnya." Si suami tak jua merespon. Bukannya diam, dia sedang membaca doa. Lalu didorongnya pintu itu. Memang ada sedikit mengganjal, tapi yang mengejutkan, melihat si mbah bergeser lalu berubah jadi asap hitam. Mungkin pintunya jadi sangat panas. Besoknya dapur dibongkar, ditemukan sejumlah benda-benda aneh terkubur di bawah tembok. Di antaranya sebilah keris, penjepit rambut berwarna kuning, dan botol kaca berisi cairan keruh. Saat benda-benda itu hendak dibakar di halaman, muncul seorang pria parubaya yang meminta seluruh benda itu. Akhirnya, benda-benda aneh itu berpindah tangan. Sampai cerita ini diceritakan, keluarga itu masih tetap bergelut dengan teror dari makhluk gaib yang dikaitkan dengan keberadaan kuburan keramat. Selain itu, beberapa teror masih tetap eksis, walaupun benda-benda yang diduga sarana ilmu hitam itu sudah berpindah tangan. Ternyata, si mbah bukanlah satu-satunya pelaku teror, namun dialah yang dirasa paling eksis. Keluarga itu enggan menyerah. Mereka tahu kalau makhluk gaib tidak lebih kuat dari mereka. Semakin tergerus waktu, keberadaan mereka menyingkir dan lenyap, karena pada kodratnya manusia punya derajat lebih tinggi. Alamu alamu, alamku alamku.